Mau ada konspirasi apapun dan lain-lain, kami hanya ingin penyidik benar-benar melakukan tugasnya sesuai hukum. Kita ingin kepastian apakah benar Sutrimo itu meninggalnya karena dibunuh atau misalnya karena penyakit. Apa yang Mbak An ingin sampaikan dari semua kejanggalan atas kematian Sutrimo? Mbak An adalah pengacara keluarga Sutrimo, silakan. Jadi gini, terlepas dari tadi yang bapak-bapak yang ada di studio menyampaikan konspirasi atau apapun, kami atas nama keluarga almarhum Sutrimo, kami hanya ingin mengatakan bahwa Sutrimo itu manusia, dia punya orang tua dan lain-lain, dan hari ini dia sudah meninggal dunia. Jadi mau ada konspirasi apapun dan lain-lain, kami hanya ingin penyidik benar-benar melakukan tugasnya sesuai hukum. Kita ingin kepastian apakah benar Sutrimo itu meninggalnya karena dibunuh atau misalnya karena penyakit. Itu saja. Ya. Terima kasih. Keluarga butuh kepastian karena ini menyangkut nyawa orang. Ia punya anak, punya istri ya? Tidak punya anak, tidak punya istri, tapi punya ibu. Punya ibu. Ibunya sampai sekarang menanyakan dan masih janggal. Kenapa anak saya? Apakah benar matinya wajar atau sebaliknya dibunuh? Ada pertanyaan itu dari sang ibu. Setelah dijelaskan segala macam dan berita dan lain-lain, tentu sebagai orang tua, karena kalau Pak Aiman tahu bahwa kalau misalnya ada anak orang tuanya meninggal, dia mungkin akan melihat wajar. Tapi ketika seorang ibu ditinggal meninggal dan apalagi isunya tidak wajar, itu beda sangat sekali sakitnya itu. Dan ibunya hanya minta ingin keadilan yang sebenar-benarnya. Beginilah, Sutrimo boleh dia orang miskin, tapi mau miskin mau kaya, nyawa manusia itu berharga. Itu aja. Baik, dan kita akan kawal bersama-sama soal kematian Sutrimo ini, yang sementara ini dianggap tidak wajar dan memang ada data-data yang kemudian juga sangat tidak wajar. Nanti kita akan tunggu hasil dari ekshumasi dan kemudian kita akan bahas kembali soal ini. Saya ingin ke Bung Iwan ya. Bung Iwan, apa yang bisa Anda simpulkan dari semua diskusi kita sepanjang 3,5 jam lebih ini? Ini sama dengan rakyat bersuara yang minggu kemarin ya. Sebenarnya kasus FA di sini ada 3 F ya. Febri dan Febriano sama Bang Febri juga pengacara, jadi 3 F ya. Febri, Febrio dan Febri pengacara. Ya. Dulu ini kita kenal semua Bang Febri ini orang yang smart, lurus ya, pinter. Ketika beliau jadi juru bicara KPK. Tapi di saat menjadi pengacara, dia juga berhasil membuat kita puyeng juga. Muter nggak jelas. Ya, mudah-mudahan ya apa yang disampaikan benar juga ya. Jadi masalah Febri ini, FA katanya, inisial, padahal sudah tahu semua. Mantan Janpisus ya. Ini gampang sekali untuk diungkap. Tergantung mau atau tidak diungkap, yang pertama, berani atau tidak untuk diungkap. Karena bagaimanapun saudara FA ini pintu Pandora. Apabila dibuka ini akan melibatkan banyak pihak di dalamnya. Ya. Banyak pihak di dalam. Pasti banyak yang terlibat. Banyak uang yang lebih lagi akan kita lihat di dalam. Pasti ada banyak ya. Jadi Pandora. Jadi saya berharap yang dilindungi bukan cuma saksinya saja yang sekarang di LPSK melindungi, tapi saudara Febri pun harus dilindungi. Karena pintu Pandora itu ada di FA. Ya, ya. Jangan sampai kejadian sama seperti kejadian menerima Trimo dialami juga saudara FA. Bahkan Febri Adriansyah juga bisa terancam kematian. Bisa saja karena pintu Pandora. Oke. Ya. Kita berpikir nih, kalau penegak hukum ini benar-benar orangnya bersih, punya komitmen yang jelas, gampang untuk mengungkap kasus ini sampai meninggalnya saudara Trimo juga ini bagian dari konspirasi tinggi ya, tingkat tinggi ya. Mungkin Pak Slamet juga lupa yang saya sampaikan kemarin. Untuk mengatasi orang banyak tahu kan cuma 2. Ya. Dirangkul terus supaya aman, supaya tidak nyanyi. Yang kedua dibungkau, bahkan dibunuh. Ini yang terjadi ya. Untuk bisa menyimpulkan masalah ini tidak perlu kuliah sampai SHMH kok. Adik-adik mahasiswa seharusnya malu nih, praktisi hukum juga malu nih sama adik-adik ini. Mereka ini idealis, kritis,
Tapi kalau menyaksikan senior-seniornya memainkan pasal, memanipulasi pasal, malu seharusnya. Ya, ini kasus belum selesai, muncul lagi. Dan saya yakin kasus penurunan bendera di Aceh, ya, sampai teks naskah pidatonya Prabowo salah, ini adalah bagian untuk pengalihan isu dari kasus yang besar. Ya kan? Kan saya berkali-kali nanya, ini pembantunya presiden mau membantu presiden menjalankan pemerintahan sampai 2029 atau akan memotong di tikungan? Ya. Jadi kasus-kasus kejadian-kejadian ini adalah pengalihan isu, Mas Aiman. Prediksi saya ya sebagai Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, ya. Saya selalu menjaga, merawat, mengawal, bahkan membantu mensukseskan program kerja Bapak Prabowo Subianto, ya. Dengan disuguhkan kasus-kasus ini kita malu sebenarnya sama adik-adik kita yang mahasiswa ini, ya. Terus satu lagi Mas Aiman, saya keluar dari konteks ini sebenarnya, yang juga harus mendapatkan perhatian khusus dari Presiden. Itu ada 141 warga negara Indonesia yang sampai hari ini masih di penjara di Papua Nugini. Nelayan ini. Nelayan ya. Makanya nanti Mas Gema juga bisa itu nyorakan. Bisa minta datanya. 141 orang dikurung dengan alasan apa itu? Illegal fishing. Ya, nelayan ini. Sampai sekarang nggak ada perhatian dari pemerintahan. Itu juga harus diperjuangkan ya. Oke, baik. Selain kasus yang memang benar-benar harus fokus. Masyarakat Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke cuma nunggu aja. Kasusnya Eva ini mau dibawa kemana? Mau diapakan? Mau diputar sampai kita semua lupa. Nanti ada kejadian baru, kejadian kasus-kasus baru lagi untuk menutup kasus lama. Ini kan bahaya Mas Aiman, dan nggak boleh terjadi. Ya, jadi intinya saya sebagai Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo mohon dengan hormat kepada kawan-kawan yang pinter-pinter ini berhenti membuat puyeng rakyat Indonesia sebelum rakyat Indonesia marah kepada kalian. Ya, yang kedua, saya tidak intinya mohon dengan hormat kepada Bapak Presiden untuk turun tangan, Pak. Yang berantem saat ini anak-anak kalian, anak-anak Bapak, ya. Yang ribut saat ini antar lembaga ini ada anaknya Bapak Presiden. Bapak harus turun, selesaikan. Pasti cepat selesai itu. Oke. Baik. Sekarang nggak perlu nyari lagi provokatornya siapa, tidak perlu lagi nyari londoirnya siapa, sudah muncul semua di permukaan. Ya, kita ini banyak orang pinter kok. Cuma yang kurang itu orang jujur, yang patriotik gitu loh. Ya, mudah-mudahan ke depannya Pak Febri tetap menjadi Pak Febri yang kami kenal dulu. Waktu juru bicaranya KPK, Pak Gemam juga masih bagus, Pak Yudi penyelidik, dan semuanya yang mengetahui kasus ini bisa menyampaikan dengan sebenar-benarnya supaya masyarakat nggak semakin buyeng dan nggak semakin marah dengan pemerintahan Prabowo. Setelah itu Mas Aiman. Oke, baik. Makasih Bung Iwan. Bung Febri mungkin. Iya, terima kasih. Pertama saya mau sampaikan bahwa saya sebenarnya kuasa hukum untuk perkara pokok ya, yang sedang pra-peradilan dan untuk Sutrimo belum ditunjuk ya. Tapi ada pesan memang yang disampaikan oleh Pak FA, pesan kepada publik ya melalui saya dan juga pihak keluarga. Pertama, Pak FA dan keluarga jelas sekali menyampaikan mereka dan tentu juga saya ya menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Pak Sutrimo. Jadi saya setuju sekali apa yang disampaikan Mbak Aan tadi. Sebagai seorang manusia, almarhum itu punya keluarga dan keluarga pasti sangat ingin kepastian tentang apa faktor penyebab, katakanlah begitu ya, faktor penyebab kematian tersebut. Itu yang pertama.
jadi saya sepenuhnya tidak menyangkal apa yang disampaikan oleh pihak keluarga, karena itu adalah hak dari keluarga. Yang kedua, kami paham betul proses hukum sekarang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Dan Pak FA dan keluarga, dan saya pikir kita semua ya juga menghormati proses hukum tersebut. Sejak awal ketika ditanya terkait dengan almarhum Soetrimo, saya selalu sampaikan, mari kita dengar secara resmi Polda bicara apa. Nah, kami menyimak misalnya ada beberapa hal yang disampaikan oleh Polda. Pihak penyidik itu sudah melakukan pengecekan ke lokasi, dan di awal sebelum ekshumasi itu sudah disampaikan, sudah dicek di lokasi, kemudian misalnya ditemukan ada beberapa barang dan tidak ditemukan ada racun atau bekas racun. Itu disampaikan oleh penyidik, bukan saya yang menyampaikan. Kemudian ketika proses ekshumasi dilakukan, kami pikir itulah yang paling baik untuk memberikan kepastian apa sebenarnya faktor penyebab. Informasi yang saya terima dari pihak keluarga, Pak almarhum ini memang punya riwayat sakit. Sebelum ada informasi resmi ya, riwayat sakit diabetes waktu itu. Dan itu dibenarkan juga oleh pihak keluarga almarhum. Dan terakhir kalau kita simak perkembangan hasil ekshumasi, ada dua hal penting saya pikir yang perlu sama-sama kita ketahui. Satu, dokter atau pihak yang melakukan ekshumasi sudah mengatakan dari pengecekan luar tidak ada bekas luka atau bekas kekerasan benda tajam atau benda tumpul. Itu informasi resmi yang disampaikan oleh pihak dokter. Saya pikir ini yang relevan agar tidak muncul spekulasi-spekulasi. Dan yang kedua, saya baca berita kemarin. Hari Selasa ya, Selasa atau Rabu saya baca berita, ada pernyataan resmi dari proses ekshumasi ketika dokter melakukan pengecekan riwayat penyakit, dan itu secara terbuka disampaikan ada riwayat penyakit almarhum itu diabetes dan jantung. Jadi itu sudah disampaikan secara terbuka, dan saya pikir itu jadi bagian penting. Meskipun kita juga tidak bisa pungkiri hasil ekshumasi terkait dengan penyebab meninggalnya itu katanya masih harus menunggu sekitar 2 minggu lagi. Kita semua menunggu, pihak keluarga juga tentu saja menunggu, baik keluarga almarhum ataupun keluarga Pak FA. Ini sama-sama menunggu apa sebenarnya hasil ekshumasi agar ada kepastian. Tapi apapun hasil ekshumasi tersebut, saya pikir sebagai manusia, maka sudah sewajarnya bela sungkawa dan duka cita itu disampaikan. Karena bagaimanapun juga Pak Soetrimo ini bukan orang yang baru kenal dengan pihak keluarga. Jadi memang sudah bekerja, meskipun kadang bekerja, kadang pulang, tapi sudah berinteraksi cukup lama. Pasti ada ikatan emosional yang terjadi sebagai sesama manusia dengan pihak keluarga. Nah, poin ketiga yang ingin kami respon juga, kami sampaikan. Tadi saya juga baru dapat penjelasan dari Mbak Aan, dari lawyer keluarga, bahwa Pak almarhum itu menjaga rumah utama atau rumah di radio begitu ya. Dan ini penting sekali untuk mengklirkan, karena ada spekulasi juga di luar sana, seolah-olah almarhum juga menjaga rumah Sentul ya, yang kemarin digeledah dan ditemukan sejumlah barang bukti di sana. Itu clear sekali tidak, kalau dari informasi, dan dari informasi yang kami terima juga tidak ada. Nah, yang kedua, kalau bicara soal penggeledahan, rumah di radio itu juga sudah dilakukan proses penggeledahan oleh penyidik dan menemukan sejumlah dokumen. Dan kalau kita mengacu dari keterangan Mbak Aan tadi, koreksi saya kalau saya salah, tadi disampaikan selama sekitar 3 hari almarhum mengirimkan foto dan video. Nah, setahu saya dari berbagai informasi yang disampaikan, itu foto diambil dari luar, yaitu di seberang jalan rumah radio yang memang ada pos penjagaan di sana. Nah, polisi juga mengatakan sudah memeriksa sejumlah saksi. Jadi posisi kami adalah
sama-sama menunggu hasil penyidikan, hasil investigasi yang dilakukan oleh Polri agar betul-betul bisa secara terang diungkap apa sebenarnya yang terjadi. Kalau kejanggalan kita bisa bahas banyak kejanggalan, bisa kita list misalnya soal Febrio dihubungkan dengan kejaksaan dan lain-lain. Tadi saya sempat juga, ini bukan pembelaan ya, tapi saya juga baru lihat dokumen tadi, kita mungkin juga bertanya, kalau Febrio ingin menyembunyikan sesuatu, kenapa dia tulis nama lengkapnya di sana? Kalau Febrio ingin menyembunyikan sesuatu, ada niat jahat, kenapa dia harus antar ke rumah sakit? Nah, pertanyaan dari sisi yang lain ini mungkin juga perlu kita tanyakan agar semakin lengkap point of view atau cara pandang kita dalam melihat persoalan. Termasuk juga harus ditanyakan kenapa handphone yang kemudian tidak dikembalikan. Betul, itu relevan. Makanya saya bilang tadi seluruh catatan dan pembahasan tadi relevan, meskipun mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang terlewat yang kalau mau adil kan kita harus lihat dari berbagai sisi. Nah, isu yang penting lainnya juga yang perlu disampaikan agar tidak jadi spekulasi karena dikait-kaitkan dengan saksi kunci dan lain-lain. Saya ingin sampaikan dalam proses pra-peradilan itu ada satu fakta yang terungkap hari ini tadi dari jawaban termohon bahwa penyelidikan perkara yang akhirnya Pak FA jadi tersangka itu sudah dilakukan sejak Agustus 2025. Jadi bukan 1 atau 2 bulan belakangan, mungkin 1 tahun belakangan ya. Nah, ketika Polri waktu itu sudah melakukan penyelidikan sejak Agustus 2025, tentu saja seharusnya sudah teridentifikasi siapa saja saksi-saksi, dari mana saja bukti-bukti itu tersebut kemudian bisa ditemukan. Nah, yang menjadi pertanyaan, tapi saya tidak bisa menjawab ini. Kita mungkin di sini juga tidak ada yang bisa menjawab. Yang bisa menjawab ini adalah pihak Polri dan pihak Kejaksaan. Apakah nama Sutrimo pernah masuk dalam list rencana saksi? Yudi ini mantan penyidik, dia pasti punya pengalaman. Saksi itu nggak ujuk-ujuk tiba-tiba ada, pasti ada rencana pemeriksaan saksi. Apalagi penyelidikannya sudah cukup panjang. Nah, untuk bisa mengklirkan ini memang tidak bisa dengan cara berpikir yang asumtif dan spekulatif. Mohon maaf saya menggunakan bahasa itu. Tapi betul-betul melihat ini kan sudah setahun nih prosesnya. Mestinya sudah ada identifikasi itu. Kalau dari pengalaman saya dalam mendampingi 2 kali pemeriksaan, 2 hari full, dan dalam berkas-berkas yang saya dapatkan, proses pra-peradilan yang sudah berjalan selama 2 hari ini, saya belum menemukan atau belum mengidentifikasi sampai ke nama Sutrimo. Itu dari pengalaman saya yang mungkin masih terbatas.